Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Kak. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati kita dan kita bersaat teduh dulu ya. Kita bersaat teduh. Amin. Nah adik-adik, sudah disiapkan semua hatinya. Kita akan bernyanyi dengan judul Aku Mau Ikut Tuhan. Oke? Yuk kita bernyanyi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini namanya Jubilate, artinya bersuka cita. Kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami, lindungilah kami, dan biarlah roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, firman Tuhan untuk minggu ini, dengar cerita suatu kisah yang luar biasa tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Saya akan bacakan, mari buka Alkitabnya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita membacanya bersama-sama, ikuti Amang ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan Injil Markus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik percaya enggak? Tuhan Yesus berkuasa atas semua. Sedangkan kematian, maut itu sudah dikalahkan. Makanya Tuhan Yesus bangkit. Apalagi cuma hal-hal kecil. Nah, kalau pernah takut, ingatlah. Ternyata murid-murid Tuhan juga pernah takut. Waktu mereka dalam perahu menuju ke seberang danau.
Padahal Tuhan Yesus di dalam perahu, tapi Tuhan Yesus lagi tidur. Tuhan Yesus sudah capek. Nah, ketika di tengah danau angin kuat, buah, terjadi ombak. Ombak itu masuk airnya ke dalam perahu. Mulai takut. Aduh, kita bakal tenggelam. Aduh, kita bakal mati. Aduh, binasalah kita, binasalah kita. Lalu ada murid yang berlari kepada Tuhan Yesus berkata, "Guru, bangun, bangun. Kau nggak peduli, Guru. Kita bakal binasa," katanya. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada angin dan danau itu, "Diam, tenanglah." Semua menjadi tenang. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sedangkan danau, angin, air, ombak, gelombang itu takut kepada Tuhan. Tunduk, taat kepada Tuhan. Nah, ini mau bilang begini, bersukacitalah kalau dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam semua hal dalam hidupmu, ada Yesus bersamamu. Sehingga engkau tidak perlu takut. Kalau engkau mengalami mulai ada gangguan, percaya sama Tuhan Yesus. Itu dia. Ombak dan angin saja tunduk kepada Tuhan. Nah, sekarang adik-adik perlu. Pertama, tunduklah kepada Tuhan Yesus. Kasihi Dia supaya Tuhan tetap menyertai kita dalam semua perjalanan hidup kita. Yang kedua, gak usah takut lagi. Takut sama apa? Ada yang takut sama hantu? Mana ada hantu? Sedangkan Tuhan Yesus sudah kalahkan kematian. Semua takut sama Tuhan Yesus. Percaya Tuhan menyertai kita sehingga kita tidak perlu takut lagi. Ada yang takut gak dapat jajan? Kalau itu, mintalah baik-baik sama orang tua. Tapi ingatlah, meminta harus dengan hormat. Nah, ada yang dikasih Tuhan, jangan lagi takut dalam hidupmu. Jangan, gak usah. Kalau bersama kita Tuhan Yesus, siapa yang mau menjadi lawan kita? Ingat dong lagu. Yesus di dalam rumahku, happy happy ho, happy happy ho. Semua akan menjadi senang, bersukacita kalau Yesus selalu beserta dengan kita. Percayalah kepada kekuasaan Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus sayang pada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu pada kami. Berkatilah firman-Mu, biarlah kami boleh tetap bersukacita dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan. Gelombang sekalipun mau menakut-nakuti kami, tapi kami punya Yesus yang menyenangkan, menenangkan, dan meneduhkan hati kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati semuanya kami, beri kesehatan kepada kami. Dan kami anak-anak-Mu berdoa, Tuhan, hentikanlah wabah ini. Selamatkanlah semua. Dan berkatilah semua dokter, perawat, dan juga keluarga kami, orang tua kami. Tuhan, berkatilah kami. Kalau Yesus bersama kami akan tenang dan teduh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sore boleh tepuk tangan dulu untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, kali ini mau tanya, siapa tadi yang sudah mendengarkan cerita dari Amang Pendeta kita? Siapa? Udah dengar semua? Good job. Diambilnya dari mana ya adik-adik? Dari mana? Dari mana kalian nggak dengar? Oke, pintar yang udah tahu. Dari Markus 4. Ayat yang keberapa adik-adik? Ayat yang keberapa di sini tertulis? Ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Di sini menceritakan tentang angin ribut diredakan. Nah, sama seperti cerita Amang Pendeta tadi adik-adik ya. Tuhan Yesus, tadi pendeta mengatakan Tuhan Yesus menghentikan angin ribut pada saat murid-muridnya ada di tengah laut. Nah, akhirnya adik-adik tahu nggak tadi ceritanya? Murid-murid Tuhan Yesus tidak takut di tengah laut walaupun ombak begitu besar,
Angin begitu kencang, mereka tidak takut karena ada siapa yang datang? Ada Tuhan Yesus. Pintar. Nah, sekarang Kak Leli mau tanya, siapa di sini yang mau dan sayang sama Tuhan Yesus? Semuanya? Good job. Semuanya mau, sayang, dan cinta Tuhan Yesus. Dan mau jadi anak-anak Tuhan Yesus ya, harus seperti itu. Loh, kamu kan si Momo. Adik-adik, ini ada si Momo, kenalkan. Halo semua, aku si Momo. Momo kenapa tadi nangis? Aku nangis, Kak Leli, aku nangis. Aku mau ke kamar mandi, aku mau pipis, tapi abangku, adekku gak mau nemenin aku ke kamar mandi. Loh, emang kenapa ya adik-adik sekolah minggu? Kan cuma ke kamar mandi, ya pergi aja sendiri. Kok harus ditemang-temanin? Aku takut, Kak Leli, aku takut. Loh, Momo takut apa ya adik-adik? Yuk kita tanya, Momo memang takut apa? Aku kan ke kamar mandi kalau malam-malam takut ada setan, Kak Leli. Waduh, adik-adik, si Momo takut ke kamar mandi malam-malam karena takut ada setan. Iya, Kak Leli. Nah, kalian dikasih tahu ya. Lihat noh, adik-adik sekolah minggu yang di sana tidak ada yang takut kalau ke kamar mandi sendiri. Betul nggak adik-adik? Karena apa? Momo kakak kasih tahu ya. Kalau kita ke kamar mandi sendiri nggak usah takut setan. Tadi denger nggak apa kata Amang Pendeta bilang apa? Yang namanya setan, yang namanya iblis, semua sudah dikalahkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Good job. Betul sekali buat Momo. Iya kan adik-adik? Yang namanya setan, iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Momo, kali kasih tahu ya, gak boleh takut lagi ke kamar mandi. Karena ada apa? Karena ada Tuhan Yesus. Kita harus mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, biar kita jadi anak yang pemberani. Iya kan adik-adik sekolah minggu? Setuju? Setuju semua pastinya. Nah Momo gak boleh takut lagi ke kamar mandi ya. Oke, Momo ke kamar mandi sendiri udah berani ya? Siap Kak Leli. Aku berani ke kamar mandi sendiri karena ada Tuhan Yesus. Good job. Dadah Momo. Dadah Kak Leli. Nah adik-adik, seperti itu. Kita tidak boleh takut cuman ke kamar mandi. Ya, walaupun malam hari, walaupun gelap, tenang aja. Karena ada Tuhan Yesus bersama kita. Nah, kalau adik-adik misalnya takut ke kamar mandi, berarti adik-adik itu temannya siapa? Temannya iblis nanti. Lalu kalau jadi temannya iblis gimana? Kalau adik-adik jadi temannya iblis, nanti adik-adik yang tadinya adik-adik anaknya baik, adik-adik anak yang enggak jahat, bisa jadi jahat. Terus tadi adik-adik yang anaknya tadinya selalu tersenyum, ramah sama semua orang, bisa jadi adik-adik yang gimana? Cemberut. Kenapa cemberut? Karena iblis sukanya cemberut. Ya, terus tadi adik-adik yang sukanya berbagi sama adiknya, sama kakaknya, karena adik-adik kenal sama iblis, adik-adik pelit. Nggak mau, aku nggak mau berbagi, pokoknya nggak mau. Bisa seperti itu. Makanya kita jangan mau berteman atau bersahabat dengan iblis dan setan. Oke adik-adik, tapi kita harus jadi apa? Harus jadi anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak yang baik, anak-anak yang ramah, anak-anak yang penuh senyum. Setuju semuanya? Nah adik-adik, demikian dulu cerita dari Kak Leli. Untuk minggu ini kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Seperti lagu yang pertama tadi apa? Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Seperti itu ya adik-adik ya.
Oke, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kak Leli. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mwah.